A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema akhlak, dan kita akan membahasnya secara sistematis, pembahasan yang berhubungan dengan ilmu akhlak Islami. Menurut ulama dan urafa, pada hakikatnya fikih itu merupakan mukaddimah bagi tahzibul akhlak. Dalam artian, di dalam perspektif ajaran Islam, kita tidak akan mencapai akhlakul karimah jika tidak berpijak pada ahkamul islami. Jadi di sini ada kesesuaian ahkamul islami dengan akhlakul islami. Pada dasarnya ahkamul islami berhubungan dengan aspek lahiriah kita. Jadi bagaimana ahkamul islami ini mengatur kehidupan lahiriah kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhlakul islami adalah aturan dan hukum yang berhubungan dengan aspek batin, aspek nafs kita. Bagaimana dengan suluki akhlak islami kita bisa menyucikan nafs kita. Karena itu terdapat hubungan yang sangat erat kepatuhan dan ketaatan secara lahiriah dengan kesucian batin pada diri seorang mukmin. Adapun yang berhubungan dengan akhlak Islami, bahwa sebagaimana kita ketahui, ilmu-ilmu Islam sebagiannya berhubungan dengan dimensi teoritis dan keyakinan, sebagian lagi berhubungan dengan praktis dan pengamalan. Ilmu akhlak merupakan salah satu bagian yang berhubungan dengan dimensi praktis serta pengamalan. Karena itu ilmu ini tidak cukup hanya dipelajari dan diketahui sebagai wawasan pengetahuan saja, tapi yang paling penting mengamalkannya untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan insani. Subjek dari ilmu ini adalah manusia, tapi bukan dari segi ia sebagai eksistensi. Sebab pembahasan
manusia dari sudut ini menjadi topik bahasan filsafat Islami. Bukan juga dari sudut bahwa manusia punya badan yang disifati kondisi sehat atau kondisi sakit. Karena bahasan seperti ini terkait dengan ilmu kedokteran. Banyak lagi ilmu-ilmu lain yang berbicara tentang manusia, seperti biologi, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Tapi semua ilmu-ilmu ini tidaklah membahas manusia dari sisi punya ruh dan jiwa yang dapat menerima sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Oleh karena itu, subjek dari ilmu akhlak adalah manusia dari sisi memiliki jiwa yang dengan kemampuan iradah dan ikhtiarnya dapat meraih sifat-sifat baik dan membuang sifat-sifat buruk. Jadi ini subjek dari ilmu akhlak. Adapun topik-topik yang menjadi bahasan ilmu akhlak diantaranya 1. Hakikat sifat baik dan sifat buruk. 2. Sebab-sebab kemunculan sifat-sifat tersebut pada diri manusia. 3. Hubungan antara masing-masing sifat. Hubungan di antara masing-masing sifat-sifat tersebut. 4. Jalan membedakan sifat-sifat baik dari sifat-sifat buruk. 5. Cara untuk mendapatkan sifat-sifat utama dan terpuji. Dan 6. Tentunya cara menghilangkan sifat-sifat buruk dan tercela. Jadi ini beberapa topik-topik bahasan ilmu akhlak. Sementara tujuan dari ilmu ini adalah memberikan pengajaran akhlak supaya setiap orang bisa bergerak menyucikan jiwanya demi mendapatkan sifat-sifat utama dan mulia yang menyempurnakan dirinya, dan tentunya membuang sifat-sifat tercela dan buruk yang mendegradasikan dirinya. Dengan itu, ia bisa mencapai derajat dan makam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian terhiasi dengan akhlak ilahiyah, sebagaimana sabda Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Takhallaku bi akhlaqillah." Berakhlaklah dengan akhlak ilahi, sehingga menjadi pancaran sifat-sifat sempurna ilahi di tengah manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul Tuhan alaihimussalam beserta wasi-wasi dan a'imah ma'sumin alaihimussalam. Ilmu akhlak juga mengajarkan akhlak kepada umat Islam supaya umat ini tertata dengan nilai-nilai religius serta transendental serta ilahiyah. Dengan demikian, umat Islam secara individu
dan masyarakat dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mereka akan bersama para anbiya, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh yang sebaik-baiknya kedudukan bagi mereka semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya ilmu akhlak ini serta keutamaan daripada ilmu akhlak ini kita bisa lihat sabda Nabi suci kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nah, kita sudah memahami dari riwayat ini, artinya kita bisa memahami dari riwayat ini bahwa pada dasarnya sudah terdapat di tengah masyarakat di seluruh alam ini, di seluruh dunia ini yang terlahir dari berbagai agama dan maktab, tapi Nabi kita datang menyempurnakan akhlak-akhlak ini lagi dengan tentunya membawa nilai akhlak baru, ya, yang secara detail dan sempurna akan mengantar kaum muslimin mencapai kesempurnaan yang tak pernah tercapai oleh umat-umat sebelumnya. Nah, karena itu kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat suci Al-Qur'an memuji nabinya dengan ketinggian akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sebenarnya azim ini yang besar, yang agung. Jadi sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, yang besar, ya. Nah, aspek lain yang perlu kita pahami dari ilmu akhlak Islami adalah kebutuhan ilmu akhlak kepada wahyu. Bahwa mengenal permasalahan-permasalahan akhlak dan menentukan sifat-sifat baik dari sifat-sifat buruk secara universal, meskipun akal secara berdiri sendiri, secara independen dapat menetapkan sebagian dari mereka seperti kejujuran, keadilan itu adalah baik, sementara kebalikannya seperti bohong dan kezaliman itu niscaya buruk. Akan tetapi pengenalan mereka secara detail sangatlah sulit. Oleh karena itu, untuk pengenalan akhlak secara menyeluruh dan detail, manusia butuh kepada wahyu ilahi dan pengajaran para anbiya ilahi alaihimussalam. Karena mereka para nabi alaihimussalam telah mendapatkan pengajaran Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia demi memperbaiki dan menyucikan manusia. Sebagaimana firman Tuhan tentang nabinya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi salah satu misi daripada kenabian adalah wa yuzakkihim, yaitu menyucikan nafs manusia. Nah, kebutuhan manusia kepada wahyu ini untuk penyucian dirinya dikarenakan manusia tidak mempunyai pengenalan sempurna terhadap dirinya. Manusia tidak memiliki pengenalan cukup terhadap kekhususan zati dirinya serta potensi-potensi yang ada pada wujudnya, sehingga bisa memberikan solusi tarbiyah yang dapat membawanya pada pencapaian kesempurnaan akhir dirinya. Karena itulah mereka butuh kepada pengajaran para nabi ilahi alaihimussalam lewat wahyu yang diturunkan Tuhan kepada mereka. Berasaskan ini, maka jelaslah bahwa aturan-aturan Tuhan yang berhubungan dengan tarbiyah manusia tersimpan dalam agama yang dibawa nabinya. Dan pada zaman kita ini tentunya adalah agama terakhir, agama Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Sebab ya di dalam ajaran Islam terkandung pokok-pokok ajaran yang mana pertama usuluddin yang berhubungan dengan keyakinan dan subjeknya adalah nafs manusia dari sisi mempunyai akal pemikiran, akal teoritis yang membuahkan keyakinan. Yang kedua, hukum-hukum amali dan far'i yang berhubungan dengan taklif manusia dalam beramal. Subjeknya adalah nafs manusia dari sisi memiliki akal amali. Dan yang ketiga, hukum-hukum akhlaki dan aturan-aturan yang berhubungan dengan nafs, dan subjeknya adalah nafs dari sisi memiliki sifat-sifat dan malaka nafsani. Nah, bagian ketiga ini di samping dalam tahapan tarbiyah berdiri sendiri juga berkedudukan menjadi tujuan bagi dua bagian lainnya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang sudah tadi kita isyaratkan, bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, kita punya pembahasan pada kesempatan ini sudah kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lebih jauh akan membahas tentang pengenalan nafs yang menjadi subjek ilmu akhlak. Bagaimana nafs dengan irada serta ikhtiarnya bergerak mencapai akhlak terpuji dan mulia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.